DSC yang ke-11 ini terdapat 15.000 calon peserta yang telah dikurasi dengan baik hingga 150. Hari ini adalah National Selection yang pertama yang kita berada di Surabaya. Senang banget ngelihat antusiasme orang-orang yang ikut DSC yang ke-11 ini. Gak nyangka ya sampai ada 15.000 proposal yang masuk gitu. Dan akhirnya di shortlist menjadi 150 untuk ikutan National Selection. Nah hari ini aku ikut yang di Surabaya kan yang pertama. Jadi kita menseleksi 50 partisipan dan dengan ide bisnis tuh yang menarik-menarik banget. Aku sih ngerasa bangga ya sama generasi entrepreneur muda yang sangat peduli dengan isu lingkungan, isu sosial. Itu actually jadi salah satu aspek yang diomongin hampir setiap peserta gitu. Hai. Halo, hai. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Mario Michael Setiawan, selaku founder dan CEO dari Daily Egg. Dan Daily Egg itu sendiri adalah sebuah sosial media, platform sosial media yang dimana mempertemukan orang-orang dengan komunitasnya seturut dengan interest yang sama dan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan untuk kompetitor primer kami jelas adalah Instagram dan untuk secondary dan tertier ada campaign.org. The world doesn't need another social media sih. Kalau menurutku pribadi, sorry man, the existing problem adalah too many social media platform. Dan bahkan semua udah mengarah ke digital well-being, berapa lama screen time segala macam. I think we don't need another social media platform. Sorry to say. Sebetulnya bukan bersaing sih ya, kita lebih beriringan sebetulnya karena yang mau difokuskan oleh Daily Egg ini sendiri adalah yang dari sisi hobbyisnya atau dari sisi interest hobi yang bertautan satu sama lain. Mereka bisa saling berkenalan dan bertukar koneksi dengan orang-orang yang tadinya tidak mereka kenal gitu, melalui kita menjembatani mereka, kurang lebih begitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya founder dari Chip Chips, suatu produk snack keripik kentang kekinian yang sudah berhasil menjual 7.000 pieces kami dalam waktu 2 bulan. Dan goal kami di sini tentunya kami ingin menjadikan Chip Chips ini bisa menjadi pelopor keripik kentang UKM yang terkenal di Indonesia. Chip Chips jagonya keripik kentang karena kami mengolahnya secara kettle cook, sehingga cita rasa yang kami hadirkan ini homemade dan tekstur kentang kami ini sangat tipis. 2 bulan ini kami sudah berhasil menjual 7.000 pieces kami dan 2.000 diantaranya berhasil kami jual melalui Shopee dan Tokopedia. Target kami hingga Desember ini, Chip Chips sudah terjual sebanyak 8.000 pieces dan tersedia di area-area Pulau Jawa, di kota-kota yang ada di Jawa. Milestone kami di tahun 2021, Chip Chips sudah tersedia di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia dengan penjualan mencapai 150.000 pieces di dalam 1 tahun. Tadi mungkin senang banget ya, wah 2 bulan gitu 7.000. Coba berhati-hati juga ketika setting milestone, jangan keburu nafsu karena rute sales channelnya mirip sama beberapa merek lain. Bisnis saya nggak bisa disamain kayak snack-snack jajanan yang lain karena di sini kami yang pastinya kami selalu ngasih kualitas mutu kami ini terjamin baik dan juga branding kami di sini juga sangat kuat. Dan untuk 2 bulan kami mencapai penjualan segini dengan awareness kami yang sudah sejauh ini, kami rasa saya berbeda dibanding dengan snack-snack yang ada pada umumnya. Banyak banget inovasi bisnis model dari challengers yang ada di Surabaya. Tapi aku harus stay true to myself dan pilih challengers yang sesuai dengan passionku dan juga tentu saja dengan masalah-masalah challengers yang sesuai dengan bidang yang aku bisa bantu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Nama saya Hendy, saya dari Gela Dogs, Healthy Gelato for you and your dogs. Saya selalu excited ketika ditanyain apa sih Gela Dogs itu. Dan saya selalu menjawab bahwa Gela Dogs adalah non-konvensional food product
yang lahir dari perjalanan panjang saya selama 8 tahun di dunia food and beverage, serta keahlian dan entusias saya di bidang hewan peliharaan. Tidak semua makanan manusia bisa dikonsumsi oleh anjing. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika kita bagi-bagi makanan nih, itu justru bahaya buat mereka, terutama makanan manusia yang mengandung laktos dari susu sapi. Solution impact-nya ini adalah produk dari susu kambing. Produk kami adalah human grade healthy gelato for dogs made from alternative dairy. Sudah tersedia dalam 6 varian rasa, aman dikonsumsi manusia karena nomor 1 anjing kita selalu highlight adalah anjing tidak bisa mengkonsumsi laktos, tapi dia bisa mengkonsumsi produk olahan susu kambing. Jadi Mas, aku juga sebenarnya suka banget sama ide bisnisnya. Aku sendiri tuh besar dengan anjing dari kecil. Jadi semua keluarga aku tuh selalu miara anjing. Yeah. Aku pun sekarang tinggal dengan 3 anak bulu. 3? Iya. Nah, aku sebenarnya galau nih, mau merah apa kuning gitu ya. Cuma ini masukan, karena aku sebenarnya bener-bener pengen support bisnis ini bisa sukses gitu. Aku adalah orang yang bakal beli produk kamu. Kamu bisa bilang alternative dairy itu kalau dia plant based. Okay. Nah, itu pastiin aja language kamu di marketing benar gitu, jangan sampai orang yang kalau kamu udah ngomong healthy, orang yang healthy bakal ngerti banget gitu loh. Siap. Gitu sih. Jadi aku sebenarnya galau nih mau milih kuning atau merah, tapi Mas Andoku udah kuning, ya udahlah aku ngalah aja. Atau nanti kamu aja terserah mau di mentorin yang mana gitu. Tapi kan belum kuning, Kak. Oh gitu ya, udah aku pilih yang kuning sekarang gitu. Oke. Kita berempat mulai dengan suasana yang sangat positif ya. Bahkan Mas Handoko dan Helga itu langsung menemukan jodohnya di awal. Tapi saya coba nahan-nahan melihat, bahkan mereka sampai berebutan ya. Saya coba nahan-nahan melihat karena ada 50 peserta, banyak banget yang mungkin ada potensi di belakangnya. Gatel tuh, udah pakai milih 2 di awal, kayaknya sisa-sisanya buat gue aja mendingan. Pilih saya atau pilih dia? Wah, karena kita semuanya no hard feeling kok. Kamu pilih yang kamu rasa bisa lebih membantu kamu aja to the next stage. Karena saya nggak mungkin nanya istri dulu ya. Iya, silakan. Nggak perlu sungkan. Mbak Elga. Thank you ya. Thank you. Bonusnya dapat channel baru juga. Sorry. Ternyata Kak Helga itu punya pet juga, anjing. Jadi kita bisa cerita nih bareng-bareng. Dan magicnya adalah Kak Helga nge-switch dari merah jadi kuning. Jadi hari ini aku mungkin dinilai sama mentor-mentor yang lain kayak terlalu cepat jatuh hati gitu. Jadi aku sendiri kan pecinta anjing dan aku tipe orang yang kalau misalnya aku ke restoran bareng anjingku dan aku bisa membeli treat untuk mereka yang sehat, itu pasti aku beli. Jadi aku sendiri adalah potential customer dari produk tersebut. Idenya menarik, cuma menurut aku perlu di fine tuning aja tentang kayak how healthy the product should be dan lain-lain. Tapi menurut aku ini tuh punya potensi yang besar banget di komunitas dog lovers gitu. Iya, gelap. Silakan. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Robi dari PropTech startup Homi. Oke, Homi adalah sebuah startup SEM, SaaS Enabled Marketplace yang menghubungkan antara para pengembang properti dengan para pencari rumah baru pertamanya. Di dunia kami, PropTech di Indonesia, tergolong masih dalam kategori Blue Ocean, artinya kami tidak begitu banyak menghadapi kompetitor. Saat ini dunia PropTech di Indonesia ini baru bermain di segmen portal, advertising portal. Jadi hanya menggunakan iklan saja oleh para penjual ataupun atau agen marketing properti. Sedangkan kami menyediakan lebih dari itu, karena kalau hanya iklan saja itu tidak akan bisa menjawab rasa aman dan kesederhanaan dalam kemudahan dalam memiliki rumah baru pertama. Sekian dari saya, salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Udah dapat mentor. Yeay. Tapi ya oke. Gue juga sebenarnya pengen ini terus kayak ya udah biar seru. Dipilih nanti. Gue kasih masukan aja udah. Oke. Gue kasih. Saya juga banyak masukan. Iya, apps itu masih butuh banget di dunia properti. Tapi ada gejolak bahwa properti belum tentu harus milik gitu. Jadi maksudnya ke depannya in 5-10 years, apakah kita harus benar akan memiliki properti? There will be question for the next generation. Ya, karena mereka it's all about experience, terus harga rumah makin mahal, apakah sewa aja itu mungkin. So ada nggak ruang nanti kalau misalnya terus bisa jalan adalah untuk sewa? Dari ketiga itu semuanya mencet merah, kecuali cuman Kak Aryo saja yang mencet kuning ya. Dan memang
sepertinya Kak Aryo ingin bisa memberikan banyak kontribusi nanti kepada startup kami dan mudah-mudahan kami bisa banyak belajar dari Kak Aryo juga dan kami akan terus bikin gebrakan. Halo, nama saya Dedi Barto Turnoyudo, saya dari Lumbung Alum Baik Gada Pangan. Lumbung Alum adalah sebuah usaha sosial yang bergerak dalam pemanfaatan agriprodus. Sebenarnya kami ini merupakan orang yang hobi naik gunung, di mana setiap gunung yang kami kunjungi ternyata memiliki spesies moss yang berbeda antara gunung satu dengan gunung yang lain. Balai Indonesia itu adalah sebuah startup yang bergerak di bidang jasa angkut sampah organik secara gratis. Dan kemudian kami mengolahnya menggunakan metode biokonversi yang sangat ramah lingkungan dan memproduksi pakan ternak unggas dan budidaya ikan. Cokolazzo Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing yang memproduksi olahan minuman serbuk untuk kebutuhan Horeca yang saat ini produk utamanya adalah olahan coklat bubuk dari mulai ready to drink sampai dengan signature coklat powder dengan merek Cokolazzo since 1988. Banyak dari mereka yang menurut gue bisa lebih maju lagi, bisa dikembangkan. Yang belum terpilih bukan berarti itu akan menjadi bisnis yang kurang banget, tapi lebih ke arah karena mungkin tidak cocok dengan mentornya. Setiap mentor tentu punya preferensi masing-masing dan kita hanya sebagai fasilitas untuk membantu mereka untuk maju lebih bagus lagi. Halo mentor. Salam diplomat. Saya siap bikin gebrakan. Tangan Engie adalah startup yang merintis dengan tujuan untuk keberlanjutan manusia dan alam. Saya mau menyelesaikan masalah tentang sampah. Saya menawarkan solusi bahwa produk fashion dapat menjadi hadiah untuk mengekspresikan cinta, tetapi lebih dari itu, saya menggabungkannya dengan musik. Kalau dari saya, ini sebenarnya idenya sangat sederhana. Cuman uniknya adalah menurut saya potensinya ya. Kalau saya ngelihat potensinya adalah sentuhan personalnya kuat sekali. Sentuhan tangan segala macam, mungkin ilustrasi segala macam. Plus kolaborasi sama musik. Hai. Oke. Salam diplomat, saya Lydia Rinaldi, founder dari Ladam Invanilla dan saya siap bikin gebrakan. Ladam Invanilla adalah sebuah brand yang berfokus pada pengolahan hasil vanila Indonesia. Dan kami berupaya untuk membawa vanila Indonesia from Indonesia to the world. Latar belakang dari Ladam Invanilla dikarenakan passion saya terhadap baking, tapi cukup sulit mendapatkan real vanilla di pasaran. Mostly it's artificial or it's alcoholic based. Dan biasanya ini import. Padahal, Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanila di dunia. And this is our roll-out product. Kita ada vanilla extract, vanilla bean paste, vanilla sugar, vanilla sea salt, dan yang paling baru kita ada vanilla pound cake mix. Ini adalah solusi bagi yang merasa nggak punya waktu atau nggak bisa baking. Jadi dengan pound cake ini semua orang bisa bikin kue dan plusnya lagi ini bebas terigu, jadi bebas gluten. Terima kasih. Gue juga jadi deg-degan sekarang. Serius, tolong. Silakan. Now I know. Kalau dari aku punya pengalaman pribadi ke kebun-kebun Vietnam, di Vietnam. Kebun-kebun kopi, dan di situ menyadarkan aku bahwa Vietnam menggarap serius vanila di sebelah pohon-pohon kopi. Memang vanila sangat luar biasa sebenarnya kalau digarap, dan kayaknya orang belum, saya yakin anak-anak sekolah nggak tahu bentuknya vanila seperti apa. Iya. Padahal maunya sama Evergreen loh. Aku punya partner R&D-nya loh. Komunikasi, presentasi itu penting loh. Sebel banget. Tadi agak grogi sih, jadi kayaknya aku harus pakai kacamata. Jadi tadi tuh aku pikir warnanya red gitu loh. Udah 3 red, aku udah yang oh my goodness. Tinggal 1 lagi, so ternyata itu warna kuning. I don't know. Artinya kalau nggak milih? Artinya nggak milih. Kayaknya tapi Pak Handoko ya. Baiklah. Ya, thank you. Sedihnya adalah salah satu challengers yang aku incer banget. Dan aku harus fight sama Mas Aryo, sama Mas Handoko. Dan of course aku yang paling junior di antara mereka akhirnya terpaksa merelakan salah satu challengers ini. Tapi aku punya strategi, don't worry, it's not over yet.
Ya, saya sebenarnya agak tersanjung juga sih, tadi rebutan bertiga. Ada Mbak Ines dan ada Mas Aryo yang juga pengen sebenarnya dengan vanila, tapi akhirnya memilih saya. Saya menduga karena saya punya passion yang tinggi juga di produk-produk pertanian, karena saya juga punya latar belakang kopi, gelato, dan sourcing gitu. Mungkin itu yang membuat memilih saya. Saya thank you banget dipilih. Karena hari ini aku baru pilih 1 challengers dalam tim aku punya harapan yang besar untuk challengers yang ada di Jogja. Jogja itu have a special place in my heart, karena Jogja itu aku tahu tempat lahirnya anak-anak muda inovasi, yang penuh inovasi, mereka tahu dan peduli banget dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, masalah-masalah yang aku harap aku juga resonate banget, jadi super looking forward to Yogyakarta. Tetapi produk gorengan yang saya temui di Yogyakarta khususnya, setiap saya makan itu saya pusing. Saya mungkin mau ajak kamu berpikir tentang kamu kan nge-label ini makanan sehat. Lebih sehat ya. Nah, kalau buat saya ini mungkin makanan yang lebih sehat dari gorengan. Tapi kalau makanan sehat hati-hati, karena makanan sehat itu definisinya kalau orang makannya tiap hari, apa benar dia nggak bakal naikin resiko kesehatan atau bahkan mengimprove kesehatan.